Nah, Sabat akan menjadi ujian kesetiaan. Mari kita menelitinya. Ya, seperti yang Anda katakan, apakah ini hanya tentang sebuah hari? Apakah ini cuma sebuah hari, atau apakah ini berhubungan dengan sesuatu? Hari Sabat adalah ujian kesetiaan, sama seperti pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, bisa saja orang tidak sependapat dalam poin ini. Tapi saya menegaskan di sini bahwa hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan. Sama seperti pohon pengetahuan baik dan jahat, yang menjadi ujian kesetiaan. Tidak ada alasan logis untuk tidak memakan buah pohon itu, selain bahwa Allah mengatakannya demikian. Anda setuju dengan pernyataan itu? Ya, sebagai contoh, buahnya nampak bagus untuk dimakan. Jadi apa salahnya dimakan? Tidak ada yang salah, dan ular menikmati memakan buah itu dengan penuh sukacita. Jadi buah itu sedap dipandang dan sedap untuk dimakan. Ini kata Alkitab. Nah, hukum Sabat adalah satu-satunya hukum dalam 10 hukum yang tidak memiliki alasan logis untuk dituruti, selain karena Allah yang mengatakannya. Benar. Karena merupakan ujian yang sama, seperti yang ditujukan kepada Adam dan Hawa. Jadi mengapa Allah membentuk hukum seperti itu bagi umat manusia, ketika tidak ada hukum seperti itu di sorga? Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Karena Alkitab berkata, hari Sabat diciptakan untuk manusia. Sabat diperkenalkan di hari ke-7, dalam pekan penciptaan. Karenanya menjadi hukum bagi umat manusia. Ya. Dan itu akan secara universal dirayakan oleh semua ciptaan di masa depan, seperti sekarang. Jadi Sabat diciptakan untuk manusia, dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah Martin, jika Anda mengatakan bahwa Anda menjadi tuan dari rumah tangga Anda, bisakah Anda mengusir rumah tangga Anda dan mengatakan, kalian tidak lagi menjadi bagian di dalamnya, karena saya mengubahkannya? Tidak. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi jika Anda menyatakan diri Anda sebagai tuan atas sesuatu, apakah Anda akan membuangnya? Tentu tidak. Itu poin yang sangat bagus. Tidak. Apa maksudnya? Untuk apa dilakukan hal itu? Jika Tuhan menjadi Tuhan atas hari Sabat, lalu mereka berkata Tuhan menghilangkannya. Poin yang bagus. Ini tidak masuk akal. Dan mengapa hukum ini dimulai dengan kata, ingatlah, sedangkan 9 hukum lainnya tidak? Karena seperti yang tadi Anda sebutkan, ini hanya bisa diterima akal karena Allah memerintahkannya demikian. Baiklah, Martin, jika Allah memerintahkannya demikian, dan dia berkata, ingatlah. Apakah ini menyiratkan akan adanya orang yang lupa? Ya, tentunya. Dan Allah mengetahui, manusia akan melupakannya. Baiklah. Di sini ada kutipan dari Letters and Manuscript, Sabat dibentuk di Taman Eden. Bukan sebelumnya, ini adalah hukum yang baru. Dan juga bukan di Sinai. Bukan, tetapi di Taman Eden. Silahkan baca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka Anda akan melihat kapan Sabat dibentuk. Dan ini merupakan tanda penciptaan, dengan pengudusan di mana seluruh umat manusia bisa menyatakan Allah sebagai pencipta dari langit dan bumi. Dengan kata lain, ketika Anda menyucikan hari Sabat, Anda mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pencipta Anda. Benar. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, segala sesuatu diciptakan baginya dan olehnya. Dan tanpa dia, tidak ada yang telah diciptakan. Apakah itu juga mencakup Lucifer? Ya. Baiklah. Jadi Sabat dibentuk di Taman Eden. Jadi ini bukan hukum yang sebelumnya dipelihara. Karena tidak ada makhluk di sorga yang meragukan bahwa Allah menjadi pencipta mereka. Mereka tidak perlu diingatkan, hingga adanya seseorang yang mesti diingatkan, bahwa Allah itu pencipta. Benar, kan? Tepat seperti itulah yang terjadi dan itu poin yang bagus. Baiklah. Mari kita lebih mendalaminya, Sabat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi menyucikan hari Sabat, atau tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak memiliki landasan yang logis. Tidak ada alasan mengapa tidak boleh dimakan, karena buah itu sedap dipandang dan sedap untuk dimakan.
Dan dalam menyucikan Sabat, tidak adanya alasan masuk akal, kecuali Allah mengatakan, lakukan saja, karena aku yang menciptakanmu. Dan apakah memang bersalah dalam melakukan hal-hal lain di hari Sabat? Apakah Anda bisa melakukan hal lainnya di hari Sabat? Tentu saja bisa. Jadi, menaati perintah-perintah yang berkaitan dengan kedua tata cara ini semata-mata didasarkan pada, demikianlah firman Tuhan. Ya, karena seperti yang sudah kita sebutkan, 9 hukum lainnya bisa diberikan oleh Allah manapun, dan itu bisa diterima akal. Benar, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan melakukan hal-hal itu. Itulah sebabnya orang-orang tidak mempersalahkan 9 hukum itu. Baiklah. Jadi buah pohon itu sedap dipandang dan sedap untuk dimakan, dan hari Sabat bagus untuk bekerja. Bagaimana saya bisa tahu itu? Karena terbukti menjadi hari paling sibuk dalam satu pekan, akan hal ini. Semua orang bekerja di hari Sabat. Ya. Dan tidak ada orang yang mendadak mati karena bekerja di hari Sabat, jadi sepertinya baik-baik saja jika bekerja di hari Sabat. Mengapa tidak Anda bekerja di hari Sabat? Pasti adanya alasan lain. Secara logika saya tidak ingin menentang, tetapi adanya pribadi yang mengatakannya. Nah, bagaimana jika saya mengatakan bahwa hari Rabu menjadi hari beristirahat universal? Dan saya datang kepada Anda, Martin, dan berkata, Anda harus tidak bekerja di hari Rabu. Apa jawaban Anda? Terima kasih sudah memberitahu saya, tetapi saya tidak peduli dan pergilah. Anda membingungkan saya. Haruslah seseorang yang memiliki otoritas. Nah, bagaimana jika Paus datang dan mengatakan hal itu? Wah, saya tetap tidak akan memberi tanggapan. Tetapi bagaimana jika Paus berkata, aku akan membuat negara yang memaksakannya, dan jika Anda tidak menurutinya, aku akan membunuhmu. Maka saya mungkin akan melakukannya jika tidak ada alasan yang baik untuk tidak melakukannya. Baiklah. Jadi Martin, penurutan kepada salah satunya, akan merupakan ujian puncak bagi penurutan dan iman, dalam firman Allah. Saya menurutinya, karena memang Allah memerintahkannya demikian. Allah berkata, ingatlah, agar Anda tidak lupa bahwa Allah adalah pencipta Anda. Apakah ada yang lupa, bahwa Allah itu pencipta? Ya. Apa? Lucifer juga lupa. Dia lupa? Ya. Mengapa dia sampai lupa? Karena Lucifer ingin menjadi seperti dia. Dia ingin menjadi seperti Allah. Baiklah. Tapi Martin, jika saya datang kepada Anda, dan saya berkata, Martin, Anda mesti melakukan hal yang saya katakan, karena saya yang menciptakan Anda. Bukti nyata apa yang Anda miliki bahwa saya menciptakan Anda? Tidak ada. Tidak ada, hanya kata-kata saya saja. Saya juga akan melakukan seperti yang Anda lakukan. Saya tidak meyakininya bahwa Anda melakukannya. Tetapi bagaimana jika saya mengingatkan, kali pertama ketika Anda membuka mata Anda, sayalah yang pertama-tama Anda lihat. Itu bisa saja kebetulan. Ya. Jadi mesti kembali kepada iman. Baiklah, jadi Anda mesti mempercayainya. Jadi jelaslah bahwa Allah Bapa menjadi penjamin. Jadi bukan hanya mereka tidak mempercayai Kristus, mereka juga tidak mempercayai Allah Bapa. Ya. Setuju? Tentu saja. Karena Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan hendaklah engkau menyembahnya, dan dialah yang menciptakan engkau. Dan bukti apa yang ada? Tidak ada. Anda mesti menerimanya dengan iman. Kemudian buktinya akan ditunjukkan melalui tabiat dan waktu. Nah, setidak-tidaknya Anda tahu dari mana Anda berasal, Anda datang dari orang tua Anda. Dan mereka juga mengetahui asal mula mereka, yaitu dari orang tua mereka, hingga kepada Adam. Adam hanya memandang sekilas muka. Dan pribadi itu mengatakan kepadanya, akulah penciptamu.